Salam badai. Salam badai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang badai semua. Hari ini saya kedatangan tamu para Srikandi yang luar biasa. Ada Ibu Marleni. Iya, ada Ibu Siti. saya. Ada Bunda Siti. Oke. Para ibu-ibu ini, para Srikandi ini adalah aktivis buruh perempuan. Kalau aktivis buruh laki-laki sudah biasa, ya. Kalau ini aktivis buruh perempuan luar biasa. Nah, Ibu Marleni sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke. Ibu Siti sehat? Alhamdulillah sehat. Bunda Siti? Oke. Tergabung di dalam aliansi buruh lah ya, serikat pekerja buruh perempuan ya. Oke. Ibu Marleni sibuk masih bekerja berarti ya di dalam satu perusahaan? Masih bekerja. Sibuk juga dengan anak, istri, suami? Iya. Oke. Terus apa sih, Bu? Apa yang melatar belakang ini ibu-ibu ini mau menjadi aktivis buruh perempuan? Padahal kan seorang ibu kerja, ya kan? Itu setengah badannya, setengah pikirannya udah di rumah, udah di pekerjaan pengen buru-buru pulang. Ini nambahin job desk menjadi aktivis buruh perempuan, yang artinya akan ada tanggung jawab, ya kan? Tanggung jawab terhadap teman-teman ya, tanggung jawab membantu teman. Nah itu apa sih, Bu Siti, yang melatar belakangnya kenapa sih mau jadi aktivis buruh perempuan? Iya. Pertama-tama ya terima kasih. Dari pertama sih yang melatar belakangnya atau memotivasi saya masuk untuk menjadi aktivis buruh ya, intinya dengan keprihatinan ya, kondisi buruh-buruh yang di tempat kerja saya, intinya internal dulu gitu kan. Dulu intinya kayak kita kerja ya sekedar bekerja saja, taunya datang kerja dan pulang, tidak tahu apakah hak-haknya sudah terpenuhi, apakah emang gajinya sudah sesuai, apakah intinya kita diambil haknya, kita nggak tahu gitu. Intinya kita jadi buruh yang bodoh, jujur gitu ya. Setelah menjadi buruh aktivis, kita jadi tahu kan apa hak kita, apa yang seharusnya kita dapatkan gitu kan. Hak-hak dan ya tentunya kalau kewajiban kita udah pasti tahu ya. Intinya ya janganlah sampai kita perempuan dikalahkan ataupun dikesampingkan dari laki-laki. Kita juga sama kok, kita juga bekerja, keluar keringat gitu kan, mendapatkan hasil juga harusnya sesuai gitu aja. Ya intinya berjuang demi keluarga dengan izin dari suami. Tetap izin dari suami. Fitrahnya tetap kembali kepada perempuan ya, dan ibu rumah tangga. Betul. Ibu-ibu solehah berarti ya, tetap menjadi ibu yang solehah. Apakah memang masih terjadi pembodohan terhadap buruh perempuan itu, Bu? Ya kalau dari pandangan kami sih masih banyak ya. Mungkin ada juga sih yang paham ataupun tahu tapi masih terbelenggu dengan ketakutan. Itu aja. Karena pada dasarnya di saat mereka ditawari untuk ayo berserikat, ayo dong ikut aliansi gitu kan, intinya untuk membuka mindset mereka untuk lebih maju lagi, untuk menjadi buruh yang lebih bermartabat lagi. Mereka takut dengan bahasa kamu berserikat keluar dari pekerjaan kamu kan gitu. Intinya mereka memang tahu bahwasanya dengan masuk aliansi buruh atau serikat buruh mereka akan lebih pintar dan tahu hak-haknya. Tahu hak-haknya. Dan sebetulnya berserikat itu kan salah satu haknya. Betul, dan dilindungi oleh undang-undang. Iya. Seharusnya perusahaan memberikan kebebasan kan sesuai undang-undang yang ada di negeri kita. Tidak adakah edukasi tadi misalkan dari bukan manajemen ya, misalkan dari human resource atau developmentnya gitu kan, memberikan edukasi tentang ketenaga kerjaan, tentang hak-hak dan kewajiban? Sebenarnya ada, cuman kan kembali ke pribadi. Ya kembali ke pribadi buruh-buruh itu sendiri. Ya mungkin juga tidak adanya sih, walaupun kadang mereka ada nih, satu perusahaan ada serikatnya, cuman edukasi dari atas tidak sampai ke bawah. Itu aja sih. Belum ada regulasi yang transparan. Ya, transparan gitu. Yang memang mengharuskan untuk buruh perempuan itu diedukasi tentang hak-haknya yang harus didapatkan. Untuk membela diri sendiri pun masih takut. Nah, untuk Bu Marleni sama
mungkin latar belakangnya sama ya seperti Bu Siti ya. Iya, Apa yang melatar belakangnya kenapa menjadi aktivis? Lalu apa yang sudah dilakukan atau prosesnya bagaimana sih di dalam menjadi seorang aktivis buruh perempuan tersebut gitu loh. Yang melatar belakangin keinginan untuk menjadi aktivis buruh perempuan ya, terutama melihat situasi bahwasanya karyawan khususnya yang kontrak gitu ya, itu tidak diperbolehkan menikah gitu ya. Jadi ini kita cari apa sih penyebabnya, kenapa sih karyawan khususnya yang perempuan begitu ya tidak boleh menikah, di saat dia menikah langsung di-cut, diputus kontraknya dan tidak dibayar dan tanpa mendapatkan suatu apapun. Oh, terjadi itu. Seperti Pak Klaring juga. Ya begitu. Akhirnya di situ tekad saya untuk merubah perubahan itu, bahwasanya kita perempuan sama dengan laki-laki. Ya, cuma bedanya ya kalau kita harus di pekerjaan ya itu harus sama, beda kalau di rumah, begitu bagi saya begitu ya. Nah, makanya ada niat untuk merubah perubahan itu. Perempuan harus bisa dan boleh menikah jika mereka bekerja di suatu perusahaan. Ya, alhamdulillah sudah terjadi. Oh, salah satu ya, salah satunya case-nya begitu, ada terjadi. Ya. Bagaimana tuh prosesnya, Bu? Untuk menangani itu, handle itu dimulai dari apa nih? Melakukan apa dulu, lalu apa sampai endingnya bagaimana gitu? Ya, prosesnya terutama kita pendekatan dulu sama yang bersangkutan, karyawan yang karyawannya tersebut. dulu. Kita tanya apa dasar mereka, apa memang ada perjanjian tersendiri, perjanjian individu terhadap manajemen. Ternyata itu tidak ada. Dan kita juga lobby ke manajemen begitu ya. Setelah kita lobby, kita adakan negosiasi, dan kita juga mendekatkan ke pemerintah. Jadi kita ambil sumber dan apa sih peraturan yang harus dipakai begitu ya, karena ini perempuan sangat dilindungin gitu ya. Ya, sebagai jati perempuan, ya, jati diri perempuan itu cuma perbedaan di suatu pekerjaan begitu ya. Kalau laki-laki tidak mendapatkan haid dan kalau perempuan itu mendapatkan haid. Nah, jadi begitu. Ya, alhamdulillah ternyata berjalannya waktu dengan adanya pendekatan sampai negosiasi itu sudah terjadi dan dikabulkan. Dan dikabulkan. Ya. Jadi prosesnya sebenarnya walaupun cukup sederhana tapi kan butuh keberanian ya. Ya, butuh keberanian ya. Artinya ya walaupun kita ya untuk perubahan. Ya kita dekatin pun kan belum tentu mau deh ya. Si buruh perempuan tadi mungkin kata Ibu takut gitu kan. Yang tadinya hanya di skors atau dirumahkan bisa menjadi dipecat gitu lah. Tapi akhirnya berhasil ya. Nah, Ibu ini lagi-lagi nih. Ini kan berarti nambah tanggung jawab nih. Ibu tercatat sebagai pengurus di satu serikat pekerja. Nah, itu gimana itu? Maksudnya jam-jam kapan? Tentu kan menjadi aktivis tidak boleh juga melalaikan kewajiban kita kan sebagai pekerja kan. Nah, itu proses ketika menangani, membantu, membela itu kira-kira apakah masih dalam jam kerja atau di luar jam kerja atau seperti apa kira-kira yang biasa dilakukan? Ya, untuk proses menangani anggaplah kasus ya. Ya. Itu di jam kerja. Jam kerja. Ya. Dan kita ajukan melalui pengajakan bipartit. Tapi tidak mengganggu kerjanya Ibu atau seperti apa? Ya, prosesnya itu. Kebetulan di saat kita untuk menjalankan tugas organisasi, karena itu memang sudah dilindungi undang-undang, dan itu kita lakukan izin dari perusahaan. Tetap dengan seizin dari perusahaan itu sendiri. Ada yang menghalang-halangi sempat tidak memberikan izin atau bagaimana? Tentu kan agak aneh nih. Kita mau lawan mereka, tapi kita minta izin sama mereka kan begitu. Itu bisa keluar itu gimana? Nih proses negosiasinya seperti apa nih sampai bisa terkabulkan izin tersebut? Khususnya yang menghalang-halangi terutama dari tingkat HRD ya. HRD. Ya, manajemen tingkat HRD
memang itu sempat terjadi, begitu ya, karena mereka beranggapan bahwasanya adanya serikat pekerja di suatu perusahaan itu menghalang-halangin kebebasan perusahaan, begitu. Ya, jadi untuk kita percaya diri kita ya, kita terapkan di sana, begitu ya, dan kita ajukan dengan berbagai argumen kepada manajemen, ya bisa nggak bisa bagi kita aktivis, yang penting pemberitahuan, begitu. Prinsipnya seperti itu. Yang penting pemberitahuan. Ya, begitu. Oke. Pernah ada terima sanksi gitu? Tadi misalnya tidak diizin, diberi sanksi nih. Ya. Misalkan di SP dilakukan apa? Misalkan dipotong gaji misalkan, pernah sampai terjadi? Ya, kalau seperti itu sering banget terjadi. Oh, sering banget terjadi. Itu pernah terjadi. Proses perjuangannya ya. Dari 2018 sampai ke 2014 itu sangat luar biasa. Ya, kita melakukan perizinan itu sangat susah. Ya, sampai bahkan kita dihadapkan sama aparat. Begitu. Waduh. Ya. Tapi dengan kita menjelaskan ke pihak aparat pun maupun ke pemerintah, dinas tenaga kerja, berdasarkan undang-undang kita memang dilindungi ya. Jadi akhirnya kita dibela oleh pemerintah. Ya, dari pihak manajemen disalahkan. Ya, seperti itu. Dan sempat terjadi kita di PHK. Ter-PHK pengurus 4 orang. Dari ketua umum sampai ke bendahara. Jadi kebetulan kita pengurusnya dari 11 orang, karena banyak yang merasa takut ya, akhirnya kita nyisa tinggal 4 orang. Ter-PHK semua. Ter-PHK semua. Ya, karena kawan-kawan solidaritasnya kepada kita telah terbukti perjuangan kita. Alhamdulillah. Mereka kompak dengan sangat luar biasa, akhirnya ter-PHK kita tidak cabut. Apa melakukan apa, demonstrasi? Mogok kerja. Mogok kerja. Mogok kerja. Kita tidak mogok. Jadi kita telat, bahasa kita telat. Telat semua ya. Jadi karena ter-PHK-nya kita tidak sesuai ya, dan sudah menyalahi aturan. Posisi saya di saat itu saya lagi sakit, begitu. Dan kawan-kawan juga lagi bekerja seperti biasa, begitu. Jadi kompak ya. Ada berapa buruh perempuan di tempatnya Ibu? Di saat itu kita masih ada 900 orang ya. 900. Ya, di saat terjadinya ter-PHK 4 orang itu ada 900 orang nggak masuk semua, ya, telat. Termasuk stafnya yang non serikat pun ikut kita. Berarti menjadi aktivis dan sudah diakui ya kan, keberadaannya bermanfaat ya, makanya mereka jadi solid. Itu fase 2014-2018 tuh yang tersulit. Ya, yang tersulit dan sangat tersulit. Sangat tersulit. Ya, sudah 3 lawyer ya, lepas dari perusahaan, dan pergantian 3 HRD. Karena dianggap tidak bisa menjinakkan para. Jadi konsisten terus jalan sampai saat ini. Berapa anggota nih? Ada yang berguguran dong masa pandemi ini? Ya, karena kita mengikuti pensiun masa kerja, jadi anggota kita banyak sudah pensiun, hampir 300 orang ya. Ya, jadi sekarang kita tinggal 300 orang. Tinggal 300 orang dari 900. Karena dampak pandemi juga. Pensiun. Pandemi kita tidak ada. Hebat berarti ya. Karena pandemi ya. Alhamdulillah ya. Kita tetap jalan dan ekspor tetap lancar. Ekspor luar biasa. Bunda Siti. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi latar belakang proses yang sudah dilakukan, apa nih capaiannya, keberhasilannya yang sudah dilakukan oleh aktivis-aktivis buruh perempuan ini? Ya, dari berprosesnya banyak keberhasilan yang menurut kami sudah kami raih ya. Betul. Selama kami masuk dalam kata orang tuh aktivis ya. Aktivis, menurut kami nih masih sebatas belajar gitu ya.
Itu ungkapan kerendahan hati. Jadi alhamdulillah hingga saat ini banyak keberhasilan. Di antaranya itu yang saya sangat berkesan ya, satu, merubah pola pikir kawan-kawan buruh ya, perempuan bisa memahami tentang hak-hak buruh perempuan. Yang sangat-sangat ini ya, kritis ya. Terutama upah. Upah. Kami bisa menyetarakan upah buruh perempuan. Di tempat kami setara dengan buruh laki-laki, setara astra. Bahkan untuk astra sekalipun ya, ini apa namanya, sejajar. Jadi untuk yang kontraknya, outsourcingnya. Alhamdulillah. Ya, dari perubahan mindset itu kawan-kawan sangat mendukung kami ya sebagai pengurus-pengurusnya. Kami berikan pemahaman sama anggota kami, kawan-kawan kami, bahwa kita berserikat jangan pernah takut. Karena ketika kita berserikat, hak-hak kita terlindungi, baik secara hukum, legitimasi maupun non legitimasi. Seperti itu. Adakah masih diskriminasi, Bunda? Diskriminasi tetap ada. Gender ya, antara laki-laki dan perempuan. Gender antara ya. Kesetaraan gender tetap ada, misalnya diskriminasi itu tetap masih ada dan banyak sekali. Dalam konteks apa biasanya? Konteks apa? Terutama jam kerja. Ya, jam kerja terkadang mungkin masih adalah yang agak-agak nakal ya. Manajernya kadang-kadang lembur sekian jam, lembur pagi ya, tidak dibayar, itu masih ada. Itu seperti itu. Kalau sudah laki-laki pasti dibayar. Ya, istilahnya dengan ketidaktahuan pengurusnya, tidak ada pemberitahuan sama pengurusnya, tidak dibayar. Tahu-tahu ada informasi kok tidak dibayar. Namun setelah ya, kita telusuri ternyata tidak ada informasi ke atasan. Seperti itu. Untuk perempuan kan memang tetaplah ada hak-hak yang harus diperjuangkan. Contoh isu mengenai cuti melahirkan, cuti haid, lalu adanya ruang laktasi. Adakah isu itu terjadi di kalangan aktivis perempuan? Banyak. Jadi kita bicara secara nasional aja ya. Kalau misalnya di tempat kita mungkin sudah ini ya, sudah dilaksanakan, berhasil ya. Alhamdulillah sejak tahun 2016. Dulu sempat terjadi. Iya, sempat terjadi, istilahnya kan belum ada undang-undangnya, belum dipakai sama manajemen seperti itu. Belum diterapkan. Jadi belum diterapkan. Setelah banyaklah penelitian dari ada salah satu universitas, terus kami beri masukan sama manajemennya, ini baik dari universitasnya itu sendiri maupun kami langsung sampaikan kepada manajemen seperti itu. Akhirnya dalam beberapa bulan disentuhlah sama kami pengurus-pengurus, diberikanlah pojok ASI ya. Ruang laktasi. Ya. Terus ketika kalau memang dia si karyawan itu tidak memeras ASI, mohon maaf ya, di lokasi dan bisa diizinkan untuk pulang pada jam istirahat. Jam istirahat. Baik. Istirahat tetap 1 jam kan? Istirahat 1 jam. 1 jam ya. Masih, karena kan kebanyakan rumahnya dekat juga ya, dekat dengan lokasi pekerjaan ya. Itulah salah di antaranya keberhasilan ya, berhasil memperjuangkan kesetaraan gender tadi mengenai upah, jam kerja ya, lalu hak atas cuti melahirkan, cuti haid, dan keberadaan ruang laktasi. Ya, tadi secara nasional tadi kira-kira apa tuh isunya? Secara nasional ya kita berhasil memberikan pemahaman kepada kawan-kawan anggota tentang apa itu Omnibus Law dan bagaimana bahayanya terhadap kita sebagai buruh ya, sebagai masyarakat umum ya, bahwa hak-hak kita akan terpinggirkan dengan adanya Omnibus Law. Apa perspektifnya aktivis buruh nih melihat Omnibus Law ini? Kira-kira, Ibu mungkin Omnibus Law ini apakah lebih baik
atau pembicaraan ya, diskusi di antara para buruh aktivis perempuan. Konteksnya dalam konteks perempuan lah misalkan. Apa nih yang baik atau yang kurang baik dari Omnibus Law ini? Ya, kalau menurut kita ya sebagai bajunya tolak Omnibus Law. Khususnya pekerja ya. Untuk Omnibus Law itu ya sangat-sangat merugikan kaum buruh ya. Khususnya kaum buruh perempuan gitu. Apa kira-kira hal-hal yang kurang baiknya, yang merugikannya diantaranya? Ya, kurang baiknya diantaranya jam kerja tidak terbatas begitu ya, dan upah juga berdasarkan per jam begitu, dan untuk cuti seperti cuti melahirkan, cuti haid gitu ya, cuti menikah itu akan hilang begitu. Ada, tapi boleh. Masa tidak boleh cuti melahirkan? Ya, di dalam peraturan Ciptaker itu memang tidak terbayarkan. Ya, dan tidak diwajibkan begitu ya. Dan yang paling sangat merugikan seluruh kaum buruh itu adalah hak uang terakhir kita kerja, yaitu uang pesangon. Uang pesangon, oke. Yang mana tadinya kita berdasarkan 2 kali ketentuan dan itu berubah menjadi 1,75. 1,75. Ya, dan uang hak pun juga hilang. Oke. Baik. Lantas mungkin terakhir, apa yang pernah dilakukan atau di dalam, tentu kan menolak ya. Langkah-langkah apa sih yang sudah dilakukan atas penolakan tersebut dan goalnya bagaimana gitu lah. Ibu Siti mungkin? Kalau langkah-langkah penolakan sih kami mungkin lebih dekat. Sudah sering ya mengikuti aksi penolakan untuk tolak Omnibus Law, itu sudah sering baik di daerah ataupun nasional, kami sering mengikutinya. Intinya kami dari internal ataupun dari federasi kami menolak tegas tentang Omnibus Law Ciptaker ini, apalagi klaster ketenagakerjaan. Dan untuk di internal kami memang kemarin sempat mau diterapkan, sudah diterapkan, mau ya, intinya di plan bahwasanya pesangon bagi yang pensiun itu 1,75. Ya, itu bahkan yang kurang bagusnya itu langsung tanpa kompromi dengan kami, intinya para pengurus ya, langsung ditransfer dengan perhitungan 1,75. Itu yang bikin kami geram ya. Ya alhamdulillahnya ya seperti tadi pemahaman kepada anggota kami sudah diterima. Alhamdulillah kawan-kawan juga sudah bisa membuka mindsetnya bahwasanya ini harus dilawan dengan solid, kita kompak, kita mau bekerja sehari, ikhlas nggak dibayar tuh sehari, dan akhirnya itu kembali. Ya mungkin dengan usaha-usaha yang lain kita tembusan ke Disnaker, ke pengawas, kemanapun, akhirnya pihak manajemen dapat pressure dari semuanya dan itu hak kami dikembalikan. Jadi menjadi kembali lagi 2 ketentuan. Artinya luar biasa ya perjuangan para aktivis buruh perempuan, terutama ibu-ibu. Maksudnya banyak memperjuangkan. Ya saya tak terpikir tadi bagaimana membagi waktu tadi ya. Ya tentu keberhasilan tadi ya banyak juga perjuangan ya pasti. Yang pasti yang utama adalah waktu ya Bu ya. Waktu kerja, waktu di rumah itu ada anak, rumah tangga. Dan ini harus menerima, maaf ya dalam tanda kutip, permasalahan orang, ya kan? Kita dengan rela ya Bunda ya, dengan rela menerima masalah orang, ya? Kurang banyak begitu. Ya kalau lawyer sih menerima masalah yang bagus, berdoa. Tapi kan ini luar biasa, tidak ada benefit ya. Mohon maaf, tidak ada benefit, tapi ya Insya Allah jadi sedekah ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya agak sedikit grogi cara sama ibu-ibu. Ada satu pesan mungkin buat para buruh perempuan atau para aktivis yang sedang berjuang gitu loh. Kira-kira apa pesannya yang bisa disampaikan dalam podcast ini? Mangga silakan dari Ibu Siti. Pesannya nggak usah banyak-banyak bagi buruh-buruh perempuan, tolong jangan takut untuk berserikat,
harus pintar, harus cerdas. Intinya untuk membela diri kita, untuk membela hak-hak kita jangan sampai dirampas oleh orang lain atau pihak lain. Ya walaupun dengan tidak mengesampingkan fitrah kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, insya Allah dengan pemahaman kita dengan pasangan atau dengan lingkungan kita, Allah pasti kasih jalan. Amin. Semua akan dapat ada jalannya. Amin, Gitu aja. mantap. Semangat terus untuk buruh-buruh. Semangat. Semangat. Ibu mungkin ada tambahan Marleni? Ya, terutama dari hati dulu ya. Ya. Kita harus dari hati untuk merubah suatu perubahan ikhlas dan tidak ada indikasi lain gitu ya. Karena untuk jadi aktivis itu kita sukarela. Sukarela. Gitu. Ya, jadi suatu perubahan begitu. Dan jangan takut. Jangan paling utama itu kita jangan takut dalam menghadapi suatu apapun. Percaya sama yang di atas yaitu Allah. Amin. Dengan dukungan keluarga, insya Allah. Mantap. Bunda mungkin satu lagi. Sama ya. Pesannya buat kawan-kawan buruh, ya dengan berserikat kita akan lebih teredukasi. Intinya jangan pernah takut untuk melangkah atau berserikat. Dan awalnya tentu dari hati. Iya. Ketika dari hati, walaupun kita nggak bisa apa-apa, mau belajar, insya Allah kita akan bisa dan akhirnya menjadi luar biasa. Amin. Seperti guru-guru kita. Tepuk tangan buat ibu-ibu, bunda-bunda kami, luar biasa tentu, antara kagum, sedih ya kan. Ini apa ya, kagum lah dan sedih gitu kan. Lalu ya luar biasa juga karena ada tentu utama juga ada peran suami ya di sana ya Bunda. Baik, terima kasih Ibu Marleni, Ibu Siti, Bunda Siti. Mudah-mudahan perjuangan menjadi lillah ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang diharapkan dan diperjuangkan bisa terlaksana. Amin. Baik, demikian Badai semua. Terima kasih ibu-ibu. Salam Badai. Salam Badai.